معلم عيب وش محلنا هون استهداف. Melalui perundingan panjang dan alot yang dimediasi Pakistan, Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan damai tentatif untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kesepakatan ini diumumkan pada 15 Juni 2026 yang dapat mengurangi ketegangan di Timur Tengah. Dalam kesepakatan militer, Amerika Serikat dan Iran sepakat memberlakukan gencatan senjata permanen yang berlaku segera di seluruh medan pertempuran termasuk Lebanon. Namun gencatan senjata di Lebanon menjadi bagian yang paling sulit diwujudkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesulitan meyakinkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghentikan operasi militernya di Lebanon. Pemerintah Israel secara tegas menyatakan kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tidak mengikat mereka karena Israel bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Netanyahu bahkan menegaskan operasi militer terhadap Hizbullah merupakan konflik terpisah dan akan terus dilanjutkan demi menjamin keamanan nasional Israel. Pasca gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, militer Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan wilayah Nabatiyeh, Ansariyeh, dan pinggiran timur kota Kfar Tebnit. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berusaha mendorong tercapainya kesepakatan mengakhiri perang dengan Iran dinilai terganggu dengan keputusan Israel untuk tetap menyerang Lebanon dalam periode gencatan senjata. Trump khawatir eskalasi militer ini tidak hanya memperburuk citra Israel di mata dunia, namun juga berpotensi merusak proses diplomasi yang sedang dibangun Amerika Serikat dan Iran. Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menghadapi tekanan dari publik Israel. Pemerintah Netanyahu dikritik karena gagal melemahkan Iran dan Hizbullah di Lebanon yang dipandang sebagai ancaman terbesar warga Israel. Dua warga Palestina tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone Israel di sebuah kawasan pantai di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu 17 Juni. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Nasser untuk mendapatkan perawatan medis. Serangan menghantam area pantai yang saat itu dipadati warga sipil. Banyak keluarga Palestina mengungsi di wilayah ini memanfaatkan pantai sebagai tempat berlindung dari cuaca panas serta kondisi kamp pengungsian yang semakin memburuk. Serangan ini menambah korban sipil di jalur Gaza. Kawasan pantai tersebut selama ini menjadi salah satu lokasi yang kerap didatangi warga yang kehilangan rumah akibat konflik dan tinggal di tenda-tenda pengungsian. Aksi perampokan di siang bolong yang terjadi di sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat, didalami polisi. Penyelidikan dilakukan aparat gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Menteng, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk bisa mengidentifikasi dan menangkap para pelaku, petugas memakai metode scientific investigation dan investasi ilmiah. Proses itu mencakup observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data terukur melalui eksperimen, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang objektif. Menurut keterangan saksi Tami kepada petugas, pelaku perampokan berjumlah 2 orang yang masuk ke dalam rumah melalui atap. Berbekal senjata tajam, kedua pelaku kemudian melukai penghuni rumah Muhammad Haikal Azhar hingga terluka parah. Mendengar teriakan korban, saksi yang sedang berada di ruang kerja kemudian naik ke atas, tetapi mendapatkan ancaman senjata tajam dari para pelaku. Para pelaku memaksa korban untuk membuka brankas. Para pelaku kemudian menguras isi brankas berupa perhiasan dan kabur melalui pintu depan. Masuk ke rumah dan melakukan perampokan, namun informasi tersebut masih kami telusuri lebih lanjut untuk klarifikasi maupun menemukan bukti dan petunjuk lainnya. Masuk ke lewat, Pak? Informasi dari saksi itu dari lantai 2 atau dari atas, dari rooftopnya. Barang-barang yang hilang ada apa aja, Pak? Kurang lebih adalah emas dan perhiasan. Akibat aksi perampokan tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit.
Selama proses penyelidikan, rumah korban dipasangi garis polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gendot Vervoning setelah 1684 para prajurit dari Kepolisian Republik Indonesia maupun prajurit TNI. Mana saya belum lihat mukanya. Sini Pak, maju lah. Pengadilan Negeri mengundang Kasat Pol PP DKI Jakarta perwakilan. Sini Pak, merapat. Pengadilan Negeri mengundang pemerintahan daerah provinsi, administrasi wali kota Jakarta Pusat atau yang mewakili dari wali kota Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri mengundang pemerintahan kota Jakarta Pusat hadir. Ayo Pak, merapat sini Pak, tidak apa-apa. Dengan kokoh untuk berteriak tentang hak-hak mereka sebagai anak bangsa. Mereka berdiri dengan kokoh mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh, di situ disebutkan bahwa lengkap kita gugat, yaitu Sekretariat Negara, BPN dan lain-lainnya, bahwa tanah ini tidak bisa serta-merta dieksekusi karena ini adalah milik ahli. Kobaran api melalap sedikitnya 5 bangunan yang terdiri dari kantor dan mes milik perusahaan PT Agrinas Palma Nusantara yang berlokasi di Desa Sukarame Baru, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Insiden pembakaran ini diduga menjadi buntut dari tewasnya seorang pria bernama Luis David Huta Barat, 32 tahun, yang diduga meninggal dunia akibat penganiayaan oleh oknum petugas pengawas dan keamanan PT Agrinas Palma Nusantara. Berikan edukasi bahwasanya peristiwa ini jangan melebar, jangan membesar, cukup kita selesaikan di peristiwa tadi malam, karena kami berkomitmen TNI dan Polri melakukan proses penegakan hukum secara jelas, tepat, terang, sehingga ada kepastian hukum terhadap pelaku yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini, Kepala Staf Kodim 0209 Labuan Batu, Mayor Infranti Sondang Hamonangan Tanjung menyerahkan dan mendukung adanya proses penegakan hukum jika ada anggota TNI yang terlibat. Kalau memang nanti dari dugaan itu terbukti, ya kita serahkan saja kepada proses hukum. Saat ini kan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Kalau memang nanti ada keterlibatan oknum TNI, ini akan ada pelimpahan ke Subdenpom. Dan tadi malam juga kita sudah bekerja sama dari Kodim, Polres, dan Subdenpom untuk mendalami permasalahan ini. Untuk menjaga keamanan, pihak kepolisian dan TNI menerjunkan 2 peloton personel untuk mengamankan lokasi. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Radi Kurniawan, iNews melaporkan. Truk TNI yang hendak melintas di lokasi aksi ini diadang. Mahasiswa dan pendemo langsung mengerumuni sambil meneriaki kata mundur. Personel TNI yang berada di dalam truk sempat berupaya melanjutkan perjalanan dengan menyalakan sirene. Namun massa tetap bertahan di jalan. Mahasiswa juga meminta para pengendara yang akan melintas untuk memutar balik ke arah jalan Imam Bonjol. Hanya pengendara sepeda motor dan pengemudi ojek online masih diperbolehkan melintas. Dalam orasinya, massa menyebut mereka tengah memperjuangkan hak rakyat, menuntut mencabut revisi Undang-Undang Polri, evaluasi MBG, serta mengembalikan TNI ke barak.
Massa juga meminta masyarakat untuk mendukung aksi dengan mengambil jalur alternatif. Saya kira seharusnya dalam berkendara pun sekali lagi kita juga harus menentukan aturan-aturan yang berlaku. Terkait dengan pemblokiran atau penutupan, saya menghimbau sebaiknya jangan, karena sekali lagi itu dapat mengganggu ya mobilitas maupun juga berbahaya juga untuk keselamatan mahasiswa kan gitu. Setelah sempat tertahan di lokasi, truk TNI akhirnya memutar balik. Sementara mahasiswa kembali melanjutkan unjuk rasa dan orasi di kawasan lapangan Merdeka, Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AE News melaporkan.